Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Desi Dwi S, Ibu Guru Desi Dwi Sugianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Izin memperkenalkan pengajar praktik dan fasilitator saya, Bapak Muhammad Sanggit Zuhri Eskom, pengajar praktik, dan Ibu Linda Kristanti SPD sebagai fasilitator. Demonstrasi kontekstual pengelolaan program yang berdampak pada murid, tujuan pembelajar khusus CGP dapat mengembangkan ide kolaboratif menjadi prakasa perubahan melalui perencanaan program atau kegiatan menggunakan model manajemen perubahan Bagja. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang dibutuhkan bagi kehidupan bermasyarakat dan tujuan pendidikan untuk memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila: mandiri, berdaya kritis, kreatif, aset yang dimiliki sekolah: 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal fisik, 4. Modal finansial, dan 5. Modal politik. Suara, pilihan, dan kepemilikan murid yang akan diwujudkan: 1. Murid memberikan pendapat atau ide tentang hal yang berkaitan dengan topik yang akan diceritakan, teknis dan waktu pelaksanaannya. 2. Murid diberikan kebebasan untuk memilih buku yang akan dibaca, posisi untuk membaca, memilih topik yang ingin diceritakan, serta menentukan sendiri bentuk hasil karyanya. 3. Murid terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan secara konsisten. Prakasa perubahan. Mari mewujudkan lingkungan sekolah yang dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid melalui program gerakan literasi sekolah atau GELAS berbasis digital di dalam kelas, di ruang perpustakaan sebelum pembelajaran dimulai, atau diberikan jadwal setiap 1 kali seminggu di tiap-tiap kelasnya mendapat kesempatan untuk membaca di ruang perpustakaan 2 jam pelajaran. Perumusan strategi pelaksanaan program menggunakan pendekatan inquiry apresiatif IA melalui Bagja. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Poin komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan: mandiri, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab atas kegiatan yang ia pilih. Berdaya kritis, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan cara berpikir yang sistematis, terbuka, dan kritis. Kreatif, menumbuh kembangkan kreatif sehingga murid mampu modifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, dan berdampak. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan: lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Perumusan strategi pelaksanaan program, pendekatan yang digunakan adalah inquiry apresiatif IA melalui desain 5D Sisel Bagja. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Cooperrider, Noble and McGrath tahun 2016. Ya, inilah dia tahapan Bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Dan atur eksekusi. Latar belakang perencanaan program berbasis data literasi sekolah untuk berbasis digital berdasarkan data rapor pendidikan. Diperoleh data nilai literasi yang rendah belum sesuai dengan harapan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa minat siswa dalam membaca buku dan menulis masih kurang, sehingga perlu ditumbuhkan dan dioptimalkan di sekolah untuk diwujudkan siswa yang literasi. Keberagaman program pelaksanaan kegiatan ANBK yang mengujikan kompetensi literasi siswa. Program GELAS Gerakan Literasi Sekolah berbasis digital ini kegiatan kokikuler yang bertujuan untuk melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang literasi. Dinamai GELAS
berbasis digital karena dilatar belakangi oleh fungsi gelas yang sangat penting, yaitu sebagai penunjang manusia dalam melanjutkan kehidupan. Untuk hidup manusia memerlukan air dan salah satu media yang dimanfaatkan untuk mengisi air adalah gelas. Begitu juga dengan kebutuhan manusia akan ilmu yang merupakan hal yang penting dalam kehidupan, dan salah satu media mendapatkan ilmu adalah dengan kegiatan literasi. Dan inilah gambaran umum GLAS, Gerakan Literasi Sekolah yang berbasis digital. Kegiatannya sudah terjadwal dari Senin sampai Jumat pagi. Setiap siswa mendapatkan kesempatan 2 jam pelajaran di setiap kelas dan boleh membaca buku apa saja di tempat perpustakaan. Kemudian Sabtu pagi setelah anak-anak bersiap untuk kegiatan pramuka, siswa menyajikan informasi apa saja yang didapatkan dari buku tersebut, dan penyajiannya itu dapat berupa tulisan maupun lisan. Hasil yang berupa tulisan dipajang pada mading kelas selama 1 minggu, kemudian akan diportofoliokan dan mading diisi dengan karya hal yang baru, sedangkan yang berupa lisan direkam oleh guru, kemudian diposting di sosial media sekolah seperti Instagram dan YouTube. Lalu ada juga seperti listening dan storytelling yang telah dia baca menggunakan bahasa Inggris, dan siswa diberi ruang komentar untuk saling menilai atau memberikan masukan terhadap saja informasi buku siswa yang lainnya. Dan buku yang sudah terbaca oleh seluruh kelas dapat ditukar dengan koleksi buku di kelas maupun di perpustakaan. Untuk tertib melaksanakan program dibentuklah komite kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, PJ Mading, dan PJ Portofolio. Gambaran umum selanjutnya mengenai program GLAS, Gerakan Literasi Sekolah Berbasis Digital ini. Kegiatan dilaksanakan pada di pagi hari sebelum jam pelajaran dimulai untuk di setiap pojok literasi di kelas, dan juga mendapat kesempatan di setiap kelas mendapat 2 jam pelajaran untuk mendatangi perpustakaan, dan di sana dapat tugas perpusnya. Secara berkala murid akan diberikan tugas proyek terkait kegiatan yang telah dilakukan, dan program ini merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan nilai rapot multi pendidikan, dan juga terdapat penanggung jawab pada kegiatan ini yaitu CGP dan wali kelas serta petugas perpustakaan. Kesimpulannya, mengeksplorasi bagaimana sesungguhnya kita dapat mendorong student agency dalam pengelolaan program-program di sekolah dan mendorong kepemimpinan murid dalam program sekolah, bukan hanya memungkinkan murid untuk belajar menjadi individu yang lebih bertanggung jawab, berdaya, dan kontributif, namun pengalaman dan kebermaknaan yang mereka dapatkan dari proses belajar mereka dalam program-program sekolah tersebut sesungguhnya akan memberikan bekal untuk mereka menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Sehingga ketika kita berbicara tentang dampak, maka dampak positif dari berproses belajar yang dilalui oleh murid-murid kita saat ini tentunya akan dapat terus dirasakan oleh mereka di sepanjang hidupnya. Ya, inilah dia dokumentasi dari gambaran umum mengenai gerakan literasi sekolah berbasis digital. Yang pertama, kita menggunakan audio visual, yaitu anak-anak menonton dan memberikan kembali penjelasan mengenai cerita tersebut. Setelah itu ada gerakan menulis. Jadi pada saat anak-anak mendengar audio, mereka menulis dan memberikan kesimpulan tentang apa sih yang anak-anak itu dengarkan. Jadi mereka disampaikan melalui tulisan. Setelah itu ada yang membaca bersama, membaca secara mandiri dan juga menceritakan kembali berupa storytelling dan juga listening. Baik, itulah dia tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.3 pengelolaan program yang berpusat kepada murid. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. Saksikan tugas video selanjutnya ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.